Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Siang, Kak. Siang, Kak. Oke, masih belum banyak yang bergabung nih kak ya. Baru 5 orang sambil menunggu. Ini sesi terakhir kita kakak-kakak di daring sebelum kita ketemu luring hari apa ya? Hari Senin nanti ya. Sudah, nih, packing nggak? Sudah mempersiapkan peralatan atau perlengkapan yang akan dibawa ke Parung. Belum, Kak. Atau sudah dapat surat izin semua nggak? Surat tugas dari sekolah atau dari dinasnya? Sudah dari dinasnya, Kak. Oke. Oh, ya, Gimana? Kabu. Kanita sudah Ya, Kak bawa perlengkapan semua. Katanya suruh bawa 1 lemari kemarin. Ya jangan lupa dipersiapkan surat tugas dari dinas, SPPD-nya, dan bukti-bukti pembayaran katanya misalkan pakai kendaraan pribadi, pembayaran tol, bensin, dan lain sebagainya. Kalau nggak ada itu takutnya nggak diganti nanti sama panitia di BGP. Nah, jangan lupa izin sama keluarga, anak istri atau suami juga, karena akad kita lumayan lama di sana, 8 hari, dari tanggal 8 sampai tanggal 15 ya kak ya, 8, 9. Ya, 8 hari kita, dulu hanya 7 hari dulu, namun sekarang ditambah 1 hari karena ada materi dari pusat, yaitu keterampilan fasilitasi, namanya terakhir nanti. Bagaimana kakak-kakak nanti kita sama-sama belajar memfasilitasi ketika kakak menjadi fasilitator diseminasi di Banten atau di daerah masing-masing Kak. Itu tambahan GP di hari terakhir nanti. Nah, materi hari ini kakak-kakak sama penyajian tugas gerak seperti materi kita terakhir kemarin. Namun kita akan eksplorasi lebih dalam lagi terkait materi penyajian tugas gerak itu sendiri di modul 2.1. Kalau pembelajaran tiganya di modul 2.1 yang analisis pengajaran yang efektif dalam pembelajaran PJOK itu nanti kita akan lakukan pada saat luring di Parung. Nah, jadi sekarang di pertemuan terakhir sebelum luring ini kita menguatkan kembali terkait materi pembelajaran 1 kemarin dan pembelajaran 2 yaitu pembelajaran 1 keterampilan mengajar VJOK dan pembelajaran 2 penyajian tugas gerak itu yang akan kita coba kuatkan lagi di pertemuan kali ini. Sebelum mulai kakak-kakak silakan satu orang siapa yang akan memimpin doa di sesi kita kali ini. Saya persilahkan. Silakan Kak, Karita atau Kak Tiara nih yang on kamera. Nggak apa-apa lah ya, karena kita di sini konsep adil gender nih. Silakan. Siapa yang ingin memimpin doa? Kak Rita aja, Kak Rita saya belum on nih, masih setting-setting headset. Silakan Kak. Baik, kakak-kakak, izin sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan memanjatkan doa agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan membawa keberkahan. Uh, Pada kakak-kakak, silahkan
berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rita sudah memimpin doa di sesi kita di siang hari ini. Nah, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai saja kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, kesepakatan bersama ini selalu muncul seperti yang saya sering bilang di sesi-sesi sebelumnya kakak-kakak. Nanti pas kakak menjadi fasilitator diseminasi, jangan lupa menyepakati ulang terus-menerus agar menjadi kebiasaan kita memiliki kesepakatan bersama di awal pembelajaran. Nah, masih di modul 2.1 kakak-kakak, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini, seperti yang saya bilang di awal, kalau yang baru masuk, kita hanya penguatan kembali terkait pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1 yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, dan pembelajaran 2-nya adalah penyajian tugas gerak. Kalau di pembelajaran 1, ada 9 aspek keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar bermakna di sana. Kalau di penyajian tugas gerak, bagaimana kita mendapatkan perhatian dari murid, bagaimana kita menahapkan konten dan pengorganisasian kelompoknya, dan ketiga, bagaimana isyarat atau cue yang sering kita gunakan pada saat praktik pembelajaran PJOK. Nah, dua tema ini yang akan kita kuatkan lagi di sesi sinkronus terakhir sebelum luring ini. Tujuan dari sesi kita kali ini yang saya jelaskan tadi, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Jadi nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok dan mendiskusikan terkait penyajian tugas gerak ini. Berburu referensi dulu, berburu dan berbagi istilahnya di sini sekarang. Berburu dalam artian bahwa kakak akan mencari atau mengeksplorasi berbagai referensi baik dari internet, artikel, buku dan apapun itu untuk mendapatkan referensi sebanyak-banyaknya terkait bagaimana sih penyajian tugas gerak dalam praktik pembelajaran PJOK. Tujuannya adalah referensi ini dapat memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak yang dilakukan. Agenda kita, nah ini yang saya jelaskan tadi, berburu referensi, yang kedua berbagi referensi, dan yang terakhir adalah kita sama-sama akan melakukan refleksi. Sebelum kita pematangan dulu nih modul 2.1, sebelum kita ketemu luring di hari kedua kalau nggak salah ini nanti. Hari pertama biasanya penyampaian kebijakan dari BGP, panitia BGP. Hari kedua langsung kita go dari pagi sampai sebelum maghrib nanti itu. Kita istirahat hanya coffee break dan makan siang. Nah itu agenda kakak-kakak selama kurang lebih 8 hari ke depan. Kalau dulu ya jam 8 pagi kita sudah running, wajib sudah di kelas semua, running dengan materi sudah jalan. Istirahat coffee break sekitar jam 10, makan siang sekitar zuhur sambil sholat, balik lagi ke kelas, asar nanti coffee break dan sholat asar, baru selesai sebelum maghrib, baru kita makan malam dan istirahat lagi. Nah itu setiap hari yang akan kita lakukan pelatihan secara luring nanti di T4 TK Penjas atau di BGP Banten di Parung Bogor. Nah, sebelum masuk ke berburu dan berbagi, kita akan review singkat materi P1 dan P2. Ada yang masih ingat, tadi saya sudah sampaikan. P1 dulu, pembelajaran 1. Siapa nih yang masih ingat nih, pembelajaran 1 dulu. Tadi sepertinya saya sudah sebut ya.
Saya kasih clue-nya, 9 aspek pembelajaran yang efektif. Dimulai dari tujuan pembelajaran, gerakan yang kemarin, siapa yang mau memimpin dulu? Gerakan yang kemarin, long term memorizing. Kak Sri mau membantu Kak Sri? Long term memorizing untuk 9 aspek pembelajaran yang efektif. Iya, Kak. Silakan Kak Sri. Mudah-mudahan masih ingat ya, Kak. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua keterlibatan peserta didik. Kemudian yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat pembrogesan dan penahapan konsep ya, Kak. Yang kelima penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Yang keenam umpan balik. Yang ketujuh komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedelapan penilaian dan evaluasi. Kemudian yang kesembilan keselamatan. Itu dia, Kak. Untuk 9 aspek. Oke, terima kasih Kak Tri. Itu kakak-kakak ya, 9 aspek pembelajaran efektif dalam PJOK, tujuan pembelajaran, kekuatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, pembrogesan dan pentahapan, penjelasan dan demonstrasi, umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi hingga keselamatan. Selanjutnya, 4 kriteria pengalaman belajar efektif yang berpotensi itu nih. Silakan siapa nih yang mau memandu. Yang pertama apa dulu Kak? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Yang terakhir, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah afektif, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu review di pembelajaran 1 kakak-kakak ya. Semoga bisa lebih mudah nanti kakak-kakak memahami hingga nanti bisa di luar kepala ketika kakak merumuskan RPP dan lain sebagainya. Jadi bisa lebih cepat. Apa sih yang harus ada nih TP, tujuan pembelajarannya, bagaimana siswa terlibat secara aktif, bagaimana pakai konsep pembelajaran diferensiasi, bagaimana materi progres dan pentahapan konten materinya, bagaimana kita menjelaskan dan mendemonstrasikan keterampilan, bagaimana kita memberikan umpan balik yang positif atau spesifik nanti di sana, bagaimana kita mengkomunikasikan materinya secara tepat, secara akurat, seperti penyajian tugas gerak kemarin, dan bagaimana kita merumuskan penilaian dan evaluasi sampai kita mempersiapkan keamanan sebelum materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, 4 kriteria pengalaman belajar bermakna di sana juga bagaimana pembelajaran itu dapat berpotensi meningkatkan keterampilan motorik atau gerak anak, berpotensi dapat meningkatkan itu. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, harus sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan berpotensi terakhir mengintegrasikan tujuan pendidikan baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Itu poin inti dari pembelajaran 1. Next, ke pembelajaran 2, penyajian tugas gerak.
Ada 3 tema kemarin yang kakak kerjakan di LK atau lembar kerja masing-masing. Apa saja yang pertama, Kak? Mendapat perhatian dari murid. Mendapatkan perhatian murid, oke, 1. Yang kedua, Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Oke, yang terakhir, Memilih dan organisasi Q atau isyarat pembelajaran, Kak. isyarat atau cue pembelajaran. Nah, pembelajaran 2 ini kakak-kakak yang kita bahas kemarin, ini yang akan kita coba perdalam terkait materi isyarat atau Q ini, bukan isyarat atau Q ya, penyajian tugas gerak, yaitu bagaimana kita mendapatkan perhatian murid, bagaimana menahapkan konten, dan ketiga bagaimana kapan isyarat atau Q itu tepat dan akurat digunakan pada saat praktik pembelajaran PJOK kita. Next, ini dia, mari kita berburu referensi penyajian tugas gerak. Ini kita akan bagi nanti di breakout room masing-masing, namun saya lihat dulu kira-kira, silakan dilihat di pesertanya Kak, kira-kira siapa yang belum hadir nih. Ini baru 14 peserta nih. Sepertinya di sini Kak Ahmad Arifin yang belum ada ya. Dari Siapa lagi Kabupaten nih, Kak? Serang, Kak Muammar kayak Kak. Kak Indri Kak juga Muammar, belum ada kayaknya, Kak. Ahmad Arifin, Kak Muammar, terus Kak siapa tadi? Kak Indri. Kak Indri, Kak. Indri ya, Kak Indri. Oh ini Kabupaten Serang semua ya? Enggak, Kabupaten Serang cuman Kak Muammar, Kak. Kabupaten Serang cuman Kak bertiga. Muammar, Ahmad Arifin, sama Indriani ya yang belum. Pas nggak jadinya ini? Soalnya kemarin yang Kak Daniel kan sudah mengundurkan diri. Ini ada 14, tambah 3, 17. Masih kurang kayaknya Kak ya. Siapa lagi nih yang belum masuk? Nah, Kak Indri baru masuk Kak Indri ini. Oke, Kak Indriani sudah masuk, tinggal Kak Ahmad Arifin, Kak Muammar. Coba saya lihat. Siapa lagi Kak kira-kira? Saya coba hubungin Kak Muammar ya, Kak. Oke Kak, thank you. Pak Triwahyu, Triwahyu, Triwahyu. Oh iya, Kak Tri ya, Kak Tri Wahyu. Saya Kak telepon Kak. Amar, Kak Amar, Kak Tri Wahyu, dan Kak Ahmad Arifin. Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain, kita akan bagi board-nya, breakout room. Ini dia berburu referensi ini kakak-kakak. Instruksinya, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, tadi mungkin ada beberapa yang terlambat masuk. Referensi apapun dan dimanapun kakak carinya nanti di internet, baik berbentuk artikel, baik dari buku, baik dari website dan lain sebagainya. Yang penting mendukung tema yang kakak-kakak akan analisis nanti di lembar kerja. Nanti saya bagikan lembar kerjanya kakak-kakak ya. Kelompok menugaskan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Oke. Durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Nah, waktunya seperti kemarin ini cukup lama, jadi kakak-kakak bisa mengeksplorasi banyak referensi terkait penyajian tugas gerak ini.
Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Nah, kalau ini ditarik otomatis nanti Kak ya. Oke, saya cari lembar kerjanya dulu. Silahkan di-save nanti lembar kerja atau dikirim ke grup. Biar nanti ketika kakak-kakak berada di BOR, sudah siap untuk lembar kerja masing-masing. Ini Kak, sudah saya kirim ke kolom chat. Nah, sekarang saya persiapkan breakout room-nya dulu. Ada 3 kelompok kakak-kakak ya. Nanti kelompok 1 berada di main room di sini. Seperti biasa, kelompok 2 dan kelompok 3 yang akan masuk ke breakout room. Oke, ada pertanyaan. Kak, ini LK-nya yang kemarin, katanya Kak Herul. Beda Kak, ini LK-nya Kak. Oke, sudah siap kakak-kakak? Sudah disimpan ya LK-nya? Karena saya akan langsung bagi ke BOR masing-masing. Yang di main room kelompok 1, sisanya di kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sudah siap Kak? Siap ya? Saya bagi ke BOR masing-masing. Silakan Kak. Oke, Kak Muhammad Nur belum masuk ke BOR-nya. Nah, yang di sini selain Kak Muhammad Nur adalah kelompok 1. Silakan Kak, berburu referensi dan mengisi lembar kerja yang sudah dikirimkan. Silakan. Yang di sini kelompok 1 Kak ya? Iya. Kak Heru ketemu lagi. Enggak. Ya. Pulang yuk. Tapi kok ini Kak Indriani 2 ya? Dari lihatnya. Aduh, saya lagi di Bogor, sinyalnya empot-empotan ini. Oh. Tapi LK-nya udah dikasih belum sih? Bagi tugas aja kali Kak Sri. Tadi LK-nya udah dikasih belum tadi? Arif. Kenapa? Tadi LK-nya udah dikasih belum? Enggak ya? Langsung aja berarti itu. LK-nya udah itu tadi di chat. Oke. Di chat, Oke. di chat. Oh iya benar. Buka LK-nya. Siap. Kak Indri ada di mana nih Kak Indri?
Kayaknya lagi sinyal, kendala sinyal kayaknya, Kak. Oh, nah, Kayaknya buka doang deh. Kelompok 1. Maaf Kak, nomor saya lagi ada rapat KSP ya, mohon maaf. oh iya. Oke. Saya juga baru selesai rapat pembagian tugas buat semester nanti ini. Aduh. Ya udah, Kak, tinggal dibagi lagi. Aduh, ya. Saya salin dulu. Ditulis nama kelompoknya tinggal, Kak. Udah, Berem. iya saya lagi tulis nih. Oke. Saya salin dulu ke laptop deh. Yang bisa nyari siapa? Kak Nanti Sri, sambil boleh. Kak Indri lagi ini kali ya? Sinyal, Kak kendala Ahmad sinyal. Arifin? Ya, Kak Ahmad Arifin masuk ke kelompok 1 ini, Kak. Silahkan Kak Ahmad Arifin. Kalau Kak Abdur Oh itu? iya. Ya, terima kasih Kak Sajon, terima kasih. Heru, terima kasih. Kak Abdur Rajak, Abdur Rajak masuk nggak? Iya. Kak Ahmad Arifin udah buka LK-nya belum? Kak Arifin? Ya, Kak Heru, ini habis nanganin gala siswa. Kebetulan yang gala siswa SMP habis Ada 3 soal di ini Kak handphone, Sri. via handphone. Ya boleh. Seperti biasa, aku yang Kak Arifin berapa lagi? lagi ini. Iya, kayaknya lagi pada sibuk. Kak Johan ini Kak Sri kelompok yang 1 kedua ada ya? 1, 2, 3, 5, ada berlima berarti ya? Ada 5. Ya, Kak Abdur Rajak masih Ada 5 ya, 5. 5. Kak Sri yang nomor 2 ya? Boleh nanti. Saya salin di laptop dulu. Oke, udah nih. Kak Arifin lagi di luar. Gimana? Boleh. Bisa? Ya, ini baru selesai gala siswa SMP, itu dicoba di Villa 2000, baru pada selesai nih. Izin nggak pakai bawa laptop, pakai headphone Kak. Masih. Oke deh, kalau begono. Oke. Saya lagi ngerjain nomor 2 ya, Kak. Nanti kalau misalkan nomor 3, Kak Heru nomor 1 aja. Yuk. Nanti kalau misalkan belum ada ya berarti kita lanjut lagi nomor 3 ya. Iya. Siap. Kak Johan. Izin. Ini kita ngapain sih, Kak Sri, ininya? Berbagi Ini kita cari referensi inspiratif. ya boleh cari di internet kok, Kak, tentang bagaimana sih cara mendapat perhatian dari peserta didik. Boleh cari referensinya boleh juga di internet, boleh juga dengan misalkan ya dari pengalaman Kakak juga boleh. Ini contoh-contohnya lagi, Kak. Kalau kemarin kan pengertiannya ya, kalau sekarang kan contohnya seperti apa gitu. Iya. Lebih spesifik lagi ya. Oke.
Kasri, Ya, gimana tadi Kasri? ya. Ada Oh, pembagian tugasnya nggak? oh, ya kalau bagian sebenarnya sih kalau mau dibagi ada nomor 3 juga masih belum, soalnya Kak Indri kan belum kayak sinyalnya belum ini ya Kak. Stabil ya. Jadi kalau misal Kak Arifin mau ini di nomor 3 aja. Jadi contoh-contoh kayak keterampilan gerak. Ini kalau ini udah menjurus ke contohnya sih Kak. Boleh dari misalkan boleh sambil dari internet juga boleh, boleh dari pengalaman dari Kakak sendiri gitu. Contoh-contoh. Contoh kalau yang nomor 3 itu tentang keterampilan gerak yang diajak isyarat atau cue. Pembelajaran isyaratnya lagi. Kemarin kayak isyarat kayak untuk kayak boleh pakai fluid, misalkan Kakak kayak misalkan mau belajar apa gitu, mau isyarat tanda apa gitu. Jadi ini langsung udah ke contohnya, Kak. Langsung ke contoh. Oke. Kalau kemarin kan masih materi ya. Ngasih instruksi ya. Ngasih Ya, instruksi ke murid udah gitu ya. udah langsung ke muridnya gitu. Saya nanti via WA ya ke Bu Sri ya. Ke Kasri ya. Boleh. Tapi Ya, bisa di-copy. langsung kerja di sini juga bisa loh Kak sebenarnya. Di apa itu? Dikerjain apa lewat HP apa lewat apa Kak Arifin? Saya juga lewat HP nih. HP. HP. Boleh deh nggak apa-apa. WA ya, WA Kasri ya. Siap. Ngasih tahu kemarin. Standar pembelajaran. Speaking
Kak Sri, izin, Ya, Kak Sri, nomor WA-nya ya, yang mana ya? Itu saya kirim di ya, grup, kelihatan nggak di grup? Saya mana? tujukan ke Kak Sri di grup Oh iya ya ada. kelas 6. Yang Ada ya? terakhir yang terakhirnya saya itu 882. Oh, 882. Itu di grup kebacakan ya, Kak Sri ya? Kebaca. Iya, makasih Kak Sri. Assalamualaikum. Ya, Kak Arifin. Waalaikumsalam. Hmm.
Heru. Dia Kak. Oke, jadi yang nomor 2 ya gitu aja kali ya. Yang nomor 2 Kenapa? ya ada tambahan nggak Kak kira-kira? Kan kalau kemarin yang menahapkan konten itu kan dia itu yang pertama tugas apa yang akan yang akan dilakukan peserta didik, yang kedua kan pengaturannya. Itu ada yang kira-kira ada yang mau tambahin nggak Kak? Misalkan dalam basket ya. Nah, saya ini yang 3 dulu nih Pak. Oke deh. Isyarat. Ini udah tambahin lagi. Oke, ada. Ini dari Pak Arifin saya masukin aja sesuai dengan ini. Yang Ya. Halo. Cara dulu aja. Tunggu. Aduan. Jelas banget kalau jadi. Iya, sinyalnya jelek, putus-putus. Dia ngomong kepala. Iya, nanti bisa. Iya. Tapi habis juara ini. Aduh. Ya, jangan dipasang nggak hujan.
Oke, kakak-kakak semua sudah balik lagi ke main room. Nah, agenda kita selanjutnya di sini adalah berbagi referensi ya. Ini dia instruksinya. Ini tadi kita sudah melakukan aktivitas berburu referensi. Selanjutnya, mari kita berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak ini. Silakan, biar urut kelompok 1 jadi duluan. Bagaimana mendapatkan perhatian murid ya, materi dari kelompok 1 tadi. Silakan, kelompok 1. Ya, makasih Kak Johan. Share screen boleh ya? Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Johan, sudah teman-teman kakak-kakak sekalian semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Herumin Wardiani, lalu ada Kak Sri Yulianti, ada Kak Indriani, ada Kak Abdul Rajab Arif, ada Kak Ahmad Arifin. Di sini ada 3 yang kita bahas di dalam berbagi referensi inspiratif dalam penyajian tugas gerak. Yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik dalam menyajikan tugas gerak kepada peserta didik, di sini kami menuliskan, yaitu yang pertama menetapkan tanda dan atau prosedur penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK agar menarik perhatian peserta didik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah menetapkan tanda atau prosedur yang jelas, seperti langkah-langkahnya di bawah ini, yaitu tanda visual, demonstrasi, tanda isyarat, dan prosedur yang terstruktur. Untuk tanda visual, di sini kita bisa memberikan tanda-tanda visual dengan gambar, poster, atau video demonstrasi untuk dapat membantu siswa dalam mempelajari atau memberikan penjelasan mengenai tugas gerak yang akan mereka praktikkan. Lalu demonstrasi, di mana demonstrasi ini diberikan secara perlahan dan jelas. Jika memungkinkan, gunakan 2 arah pandangan dari depan dan samping agar peserta didik bisa melihat gerakan dengan jelas. Lalu bisa juga dengan tanda isyarat atau sederhana seperti menggunakan peluit, tepuk tangan, atau sinyal visual. Lalu prosedur yang terstruktur, di mana prosedur ini yang terstruktur ini kita siapkan dari mulai tahapan persiapan, pelaksanaan sampai penutup dengan secara jelas, gitu. Dengan menetapkan tanda atau prosedur yang jelas, di mana peserta didik dapat lebih fokus dan memahami tugas gerak yang diberikan. Terus yang berikutnya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran sehingga tugas gerak yang akan kita sajikan kepada peserta didik dapat disampaikan dengan baik. Yaitu di sini saya coba yang pertama, identifikasi faktor lingkungan. Identifikasi faktor lingkungan, yang kedua penyesuaian tempat dan waktu, yang ketiga penyediaan fasilitas yang memadai, yang keempat penerapan prosedur keamanan, memanfaatkan teknologi, dan rencana kontingensi.
Rencana kontingensi ini rencana cadangan. Jadi ketika perencanaan awal kita di luar dugaan tidak bisa kita terapkan, kita punya rencana cadangan yang bisa kita terapkan. Ini bagaimana caranya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Lalu yang berikutnya memastikan peserta didik mendengar dan melihat apa yang kita sajikan gitu ya, apa yang kita akan berikan kepada peserta didik ya, bagaimana caranya agar peserta didik itu kita pastikan apa yang kita sampaikan itu terdengar dan dilihat oleh peserta didik. Di sini salah satunya dengan pengaturan posisi di dalam pembelajaran. Mungkin bisa menggunakan formasi setengah lingkaran, gitu ya, atau formasi-formasi yang bisa peserta didik semuanya bisa melihat gitu ya dan mendengar apa yang kita sampaikan gitu. Lalu instruksi dan demonstrasi, penggunaan instruksi dan demonstrasi yang jelas kepada peserta didik sehingga mereka mau fokus, mau melihat dan mendengar apa yang kita sampaikan. Lalu yang berikutnya pengecekan, bisa kita lakukan dengan pengecekan pemahaman atau umpan balik gitu. Jadi kita bisa melakukan peserta didik itu apakah fokus mendengarkan atau mendengarkan, melihat apa yang kita ajarkan itu dengan cara pengecekan pemahaman atau umpan balik gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien. Dalam penggunaan waktu yang efisien, penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK adalah kunci untuk memastikan siswa mendapatkan manfaat maksimal dari setiap sesi, di mana dalam mengoptimalkan penggunaan waktu di sini yang saya biasa lakukan yaitu perencanaan yang matang. Dengan kita melakukan perencanaan yang matang, ya otomatis penggunaan waktu yang efisien itu bisa kita terapkan gitu di dalam proses pembelajaran. Instruksi yang jelas dan singkat. Ketika kita memberikan instruksi yang jelas kepada peserta didik kita dan singkat, dan apa yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh siswa, tentunya penggunaan waktu yang efisien itu akan bisa kita dapat gitu dengan cara penjelasan kita yang jelas gitu. Lalu yang terakhir penjadwalan yang tepat, di mana di sini yang dimaksud ini alokasi waktu pembelajaran gitu ya. Jadi dari mulai tahapan pembukaan dengan tahapan proses pembelajaran sampai ke tahapan penutup, itu kita gunakan alokasi waktu yang jelas. Sudah kita tetapin nih sebelum mengajar. Saya mau mengajar di pas pendahuluan ini mau apa, persepsi berapa waktu, persepsi absensi gitu ya, berapa waktunya, misalkan 10 menit gitu kan. Lalu intinya atau proses pembelajarannya ini mau berapa menit, misalkan alokasinya 30 menit sampai ke penutup gitu. Misalkan umpan balik atau evaluasi di penutup, misalkan kita alokasikan waktunya 10 menit. Nah, dengan kita menjadwalkan waktu pembelajaran, tentunya kita bisa dapat mengefisiensikan waktu, penggunaan waktu yang efisien. Itu yang pertama dari penyajian tugas gerak. Berikutnya yang kedua, memahami konten dan aspek organisasi penugasan. Mungkin dari Kak Sri ini yang tadi
kita bagi tugas. Kasri, silakan Kasri. Kasri, Yulianti, silakan. Yang kedua dari jelaskan. Iya Kak, terima kasih. Untuk dari kelompok 1 tentang soal yang nomor 2 yaitu tentang menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa seorang guru ketika dalam menetapkan konten dan aspek organisasi ada 2 hal yang penting, yang itu yang pertama adalah tugas gerak apa yang akan dilakukan peserta didik. Nah, yang kedua adalah tentang pengaturan pengorganisasian pembelajaran yang akan dipraktekkan itu seperti apa. Yang pertama untuk yang tentang tugas gerak yang akan dilakukan peserta didik, saya ambil contoh yaitu di sini dalam keterampilan dribble Kak. Nah, untuk urutan pengajaran yang akan saya lakukan, yang pertama guru mengarahkan seluruh siswa untuk secara individu untuk mencoba dribbling sesuai kemauan dia atau keinginan peserta didik, sambil guru juga mengamati dan menganalisis peserta didik tersebut. Contohnya, sambil dia pasti lihat ada yang peserta yang dribble dengan satu tangan, ada yang aktif dengan tangan kanannya saja, ada yang dengan tangan kirinya saja, atau dengan 2 tangan, ada yang sudah bisa langsung 2 tangan secara bergantian, atau ada yang langsung 2 tangan berbarengan, seperti itu. Kemudian ada juga misalkan peserta didik yang mendribblenya dengan cara dipukul, atau ada juga yang sudah dengan cara didorong, atau ada yang juga peserta didik sambil dribblenya sambil ada yang diam, mungkin ada yang satu siswa dia sambil berjalan, atau yang lainnya berlari. Nah, itu yang pertama itu seperti itu. Kemudian setelah itu selesai, baru guru menunjuk salah satu peserta yang tadi diamatinya dengan peserta yang aktif itu, langsung dia coba praktekkan di depan teman-temannya. Nah, dengan tugas gerak yang sudah diberikan yaitu di dalam hal ini adalah tentang dribbling. Kemudian setelah itu baru peserta didik coba mendiskusikannya dengan kelompok yang sudah diberikan di awal, baru mereka mendiskusikan sebenarnya dribbling yang benar itu seperti apa. Nah, baru setelah itu guru juga menggunakan strategi. Ada 2 di sini yang dipakainya, bisa menggunakan dengan intratas atau dengan intertas. Intertas itu nanti setelah tadi sudah dilihat kan, jadi guru melihat nih bisa tidak menggunakan intertas, yaitu dengan materi yang sama tapi dengan level yang berbeda nanti yang dipakai. Yang kedua adalah intertas materi berbeda tapi dengan level yang tetap sama. Baru kemudian guru tersebut memberikan umpan balik tentang tugas gerak yang sudah diberikan. Nah, untuk pengaturan organisasinya di sini yaitu tentang bagaimana cara melakukannya. Nah, untuk yang pertama adalah guru menggunakan teknik dengan cara mandiri. Siswa disuruh mandiri dulu atau secara individu bergerak semaunya mereka. Kemudian baru setelah itu guru melakukan teknik dengan cara berpasangan. Dengan cara berpasangan, kemudian dari jarak yang mungkin pertama dekat, kemudian menjadi jarak yang sangat jauh. Setelah itu, guru juga melakukan teknik dasar dribbling pengaturannya mulai dari mereka diam di tempat, berjalan, hingga sampai mereka nanti bisa sambil mendribble, sambil berlari. Itu Kak, yang kelompok 1 tentang penerapan konten dan aspek organisasi dalam penugasan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sri yang sudah. Kak Heru, ya. Boleh sekalian Kak Sri kalau ini. Boleh deh. Kalian ya Kak, untuk yang ketiga tentang isyarat Ya, atau sekalian ya, isyarat tentang cue pembelajaran. Ya, isyarat itu adalah kan alat efektif untuk membantu siswa dalam berbagai aktivitas fisik. Misalkan seorang guru bisa menggunakan instruksi dengan gerakan. Dengan cara mengangkat tangan ke atas, kalau itu menunjukkan bahwa siswa harus melakukan peregangan ke atas atau melompat sebagai bagian dari pemanasan. Kemudian ada perintah untuk berhenti atau melanjutkan, yaitu dengan cara mengangkat tangan ke depan dengan cara memberitahu siswa untuk berhenti melakukan aktivitas atau menunjukkan ke depan untuk melanjutkan gerakan atau latihan. Menggunakan petunjuk arah, yaitu mengarahkan lengan ke kanan atau ke kiri untuk mengindikasikan arah yang harus diambil dalam suatu permainan atau aktivitas lapangan.
Kemudian guru juga bisa menggunakan simbol untuk teknik atau gaya, contohnya menunjukkan jari ke atas untuk menunjukkan teknik atau posisi yang benar dalam berenang atau berlari. Kemudian bisa juga terakhir dengan menggunakan sinyal untuk perubahan aktivitas, yaitu isyarat tangan atau tanda lain untuk beralih dari aktivitas yang satu ke aktivitas lainnya seperti pemanasan berubah ke latihan inti. Berikutnya ada juga keselamatan atau etika dengan syaratnya mengingatkan siswa untuk aturan keselamatan, misalkan mengangkat tangan untuk menghentikan permainan jika memang nanti ada bahaya. Kemudian karena itu instruksi ini tidak hanya membantu dalam memberikan arahan yang jelas kepada siswa, tetapi juga dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, ini keterampilan geraknya dalam contoh basket misalkan, guru bisa menggunakan tangan dengan cara ke bawah, yaitu artinya mendorong bola ke bawah. Kemudian jari-jarinya seperti ini, yaitu berarti mendorong bola dengan jari. Kemudian mendorong bola dengan jari ke bawah berputar memutari patok atau kon, atau membagi kelompok dengan kon. Kemudian cara pembagian kelompoknya, yang pertama guru juga bisa menggunakan isyarat 4 jari untuk membuat kelompok, peserta didik membuat kelompok 4 barisan. Kemudian juga guru bisa membunyikan peluit ketika ada informasi yang ingin disampaikan guru kepada peserta didik. Atau yang terakhir, bisa juga menggunakan tepuk tangan atau acungan jempol ketika melakukan pujian terhadap peserta didik. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Sri sudah menyampaikan apa yang kita bahas di dalam kelompok 1 di dalam menyajikan tugas gerak, ya, apa-apa yang konten yang kita bahas tadi. Tadi yang pertama mendapatkan perhatian dari bagaimana caranya mendapatkan perhatian dari peserta didik, lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, lalu yang terakhir isyarat pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok 1. Terima kasih Kak Johan, kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kelompok 1 yang diwakili oleh Kak Heru dan Kak Sri sudah menjelaskan tadi ya terkait penahapan. Sebentar Kak, saya terpecah konsentrasi saya ini agak ribut nih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, Kak Heru dan Kak Sri sudah menjelaskan penyajian tugas gerak baik dari mendapatkan perhatian murid, menahapkan konten sampai ke isyarat atau cue pembelajaran. Nah, kakak-kakak semua, karena tadi berburu referensinya itu lumayan lama waktunya, dan kita di sini mungkin tidak akan bisa berbagi kelompok 2 dan kelompok 3. Saya akan langsung saja. Sebelumnya saya yakin kakak-kakak sudah mencari referensi. Tadi saya masuk ke board, baik di kelompok 2 maupun kelompok 3. Kakak-kakak semua sudah mencari referensi terkait penyajian tugas gerak ini. Sebentar. Nah, di sini pesan kuncinya kakak-kakak adalah bahwa semakin banyak atau semakin kaya referensi guru kakak-kakak dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, pengembangan konten dan komunikasi atau isyarat, ini diyakini dapat berpengaruh atau berdampak dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi nanti kakak-kakak tidak hanya berpatokan kepada modul ini ketika praktik pembelajaran di lapangan atau waktu kakak mengajar PJOK, bisa kakak-kakak dapatkan berbagai referensi. Ini kita di sesi ini kita hanya belajar bagaimana berburu referensi. Nanti pas pembelajaran kakak-kakak bisa mencari referensi lain
tanpa harus berpatokan ke tidak hanya menggunakan modul di PKG PJOK ini kakak-kakak ya. Nah ini tujuan dari kita berburu referensi. Nah ini tidak hanya di referensi 2.1 kakak-kakak ya, mungkin nanti dari modul-modul lainnya kakak-kakak misalnya kurang yakin nih, benar nggak yang dimaksud dari modul 1.4 misalnya isu-isu sosial, kakak-kakak bisa mencari referensi lain baik di internet, artikel, buku, website dan lain sebagainya untuk menambah hasanah atau wawasan kakak-kakak terkait berbagai materi yang ada di modul dalam PKG PJOK ini. Di sini kakak-kakak kita lanjut ya. Nanti bisa saling, kalau menggunakan satu link lembar kerja tadi, bisa langsung di-download saja lembar kerjanya, biar teman-teman kelompok lain bisa saling membaca dan menggunakan referensi-referensi yang sudah kakak buru atau kakak cari tadi ya. Nah, selanjutnya terakhir di sini kakak-kakak, kita sudah masuk ke bagian refleksi. Ada 2 pertanyaan, karena tadi hanya kelompok 1 yang menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil buruannya. Untuk 2 pertanyaan reflektif ini, kita akan meminta bantuan ke kelompok 2 dan kelompok 3. Pertanyaan refleksi pertama adalah, ini untuk kelompok 2, silahkan siapa yang akan mewakili nanti untuk melakukan refleksi. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Silahkan kelompok 2 siapa yang ingin mewakili untuk menjawab pertanyaan reflektif ini. Silakan Kak, siapa saja kelompok 2? Kayaknya lumayan banyak tadi, ada sekitar 6 peserta ya yang masuk ke kelompok 2. Oke, Kak Luksi yang sudah raise hand, silakan Kak. Tes, terima kasih. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK pada hari ini? Penguatan Masih belum terdengar kayaknya suara Kak Luksi ya. tes terdengar? Oke, sudah. Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Johan dan kakak yang lain. Untuk refleksi pada pertemuan pada hari ini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Baik, untuk pada hari ini adalah berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Di situ banyak beberapa materi baru ya yang bisa didapatkan, mulai dari mendapat perhatian peserta didik, lalu ada menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, lalu ada juga isyarat pembelajaran, dan diantaranya untuk yang mendapatkan perhatian dari peserta didik ini adalah menetapkan tanda prosedur, lalu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, lalu penggunaan waktu yang efisien. Lalu untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, itu diantaranya ada keterampilan gerak yang diajarkan, lalu urutan pengajaran yang dilakukan. Terus selanjutnya ada isyarat pembelajaran, itu sama dengan yang kedua, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan, lalu isyarat yang bisa digunakan. Nah, untuk yang pertama yang menyita perhatian saya pribadi adalah ketika kita mengajar pelajaran PJOK, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau tadinya hanya yang penting alatnya aja gitu, untuk sekarang ini lebih memperhatikan lagi ada tanda dan prosedurnya, perhatikan lagi faktor lingkungan pelajarannya,
memperhatikan lagi, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Lalu yang terakhir adalah penggunaan waktu yang efisien. Nah, beberapa aspek yang tadi disebutkan itu akan menunjang pembelajaran PDOK yang efektif dan efisien dan bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya. Terima kasih Kak Johan. Oke, terima kasih kelompok 2 yang diwakili Kak Luksi terkait yang sudah menjawab pertanyaan reflektif, yaitu apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda terkait materi penyajian tugas gerak. Nah, menurut saya ini awal yang menarik kakak-kakak ya di modul 2 karena kita memiliki gambaran secara umum nih, gambaran deskripsi terkait bagaimana sih keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu. Baik dari yang di pembelajaran 1, 9 aspek pengajaran yang efektif dan 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Dan yang kedua sekarang pembelajaran 2 ini penyajian tugas gerak, bagaimana kita mendapatkan perhatian murid, menahapkan konten sampai ke isyarat atau cue. Jadi seperti kata Kak Lutfi tadi, kita tidak hanya terfokus pada fasilitas, sarana prasarana yang kurang dan lain sebagainya, namun tanda-tanda atau isyarat ini juga penting loh dalam praktik pengajaran PJOK kita agar lebih efektif. Terima kasih Kak Luksi sudah mewakili kelompok 2. Next, terakhir kakak-kakak, ini untuk kelompok 3, siapa yang akan mewakili? Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan, siapa yang akan mewakili kelompok 3? Silakan Kak, kelompok 3. Siapa aja kelompok 3 tadi Kak? Kayaknya ini masih off cam semua nih. Ada sekitar 6 peserta tadi kelompok 3. Siapa yang ingin sebagai volunteernya ini untuk mewakili menjawab pertanyaan reflektif terakhir ini? Oke, sudah ada Kak Rita. Silakan Kak Rita. Baik, terima kasih kakak. Buat saya ya, apakah ada informasi menarik yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi? Tentu saja ada ya kak ya, karena apa yang tadi disampaikan kelompok Kak Heru dan teman-teman Kak Sri itu lumayan menarik ya. Salah satunya yang ingin saya pelajari lebih dalam lagi adalah tentang bagaimana memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Mengapa itu yang saya ingin pelajari? Karena gini, di lapangan itu dengan lapangan yang lumayan ya dikatakan tidak cukup luas juga, kami harus saling berbagi dan ada kemungkinan
di kelas lain membuat keramaian yang akhirnya akan memecah konsentrasi peserta didik, di mana kita tetap harus bisa memastikan si peserta didik yang kelas yang kita ajar ini mendengar dan melihat apa yang kita sampaikan. Itu sih Kak. Jadi yang pastikan terdistract ya dengan kelas lain gitu. Apalagi kalau misalkan ternyata di kelas yang lain tersebut sangat menarik perhatian, dalam artian mungkin siswanya lebih heboh dibanding kelas yang sedang kita ajar. Itu sih Kak salah satunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rita sudah mewakili kelompok 3, lebih concern ke mendapatkan perhatian murid atau bagaimana Kak Rita dapat dilihat dan didengar oleh murid ketika situasi di lapangan benar-benar crowded ya atau ramai di sana, dari kelas lain mungkin atau ada aktivitas lain atau kegiatan lain yang dilakukan ketika praktik pembelajaran PJOK. Nah, di penyajian tugas gerak ini kakak-kakak semua sudah ada ya beberapa cara secara umum bagaimana mengatasi kondisi tersebut. Namun kakak-kakak nanti bisa eksplorasi lebih dalam lagi dengan berbagai referensi. Bisa di tulisan kelompok 1 maupun kelompok 2 tadi sudah ada di sana yang saya baca tadi sedikit sudah ada berbagai cara ya, beberapa cara untuk mengatasi keadaan-keadaan yang mungkin dapat memecah atau mendistract perhatian murid terhadap apa yang akan kita sampaikan. Nah, salah satu strateginya adalah kalau di modul kakak-kakak kita jangan menyampaikan komunikasi ketika komunikasi penting ya, komunikasinya tidak boleh terlalu panjang, ke poin-poin intinya saja, dan jangan sering melakukan ketika di lapangan anak berada di lapangan yang luas gitu atau di halaman lapangan yang luas. Bisa misalnya menyampaikan informasi sebelum mulai pembelajaran pas masih di ruang kelas atau pada saat anak berkumpul di satu titik seperti penjelasan di kelompok 1 tadi ya, ada bagaimana mengumpulkan anak berbaris di satu titik. Baru di sana kita mengkomunikasikan secara tepat dan akurat terkait aktivitas atau materi gerak apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, ini juga tergantung pada jenjang apa kita mengajar ya, apakah di SD, SMP atau SMA, karena pasti di sana berbeda secara karakteristik anak. Nah, ini sedikit kakak-kakak penguatan terkait penyajian tugas gerak ini di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sudah selesai modul 2.1 ini secara daring. Namun secara luringnya nanti kita langsung akan membahas pembelajaran 3. Pembelajaran 3-nya ada yang pernah buka LMS enggak untuk pembelajaran 3? Apa pembelajaran 3? Bukanya kayak nanti tanggal 5 Kak, besok kan. Oh iya ya. Oh iya ya, sesuai deadline ya. Kalau di pembelajaran 3 ini gambaran sebelum kita ketemu di menggerakkan komunitas belajar. Pembelajaran 3 Kak Henry, kalau modul 3 baru menggerakkan komunitas. Pembelajaran 3 di modul 2.1, ya, analisis, menganalisis pengajaran yang efektif. Jadi video yang sudah kakak upload. Nah, saya cek di sana tadi ada yang belum mengupload video kayaknya. Terakhir kemarin saya cek ya, semoga sekarang sudah. Video kakak-kakak yang sudah diupload selama 30 menit itu yang akan kita analisis. Ada 3 instrumen secara luring nanti kakak-kakak. Saya akan bagikan nanti instrumennya dalam bentuk kertas. Kita akan analisis video kakak sendiri. Kakak akan menganalisis video yang sudah kakak kirimkan sendiri. Dan baru kita lihat hasilnya. Apakah pengajaran kakak untuk mendapatkan gambaran apakah pengajaran kakak sudah efektif atau tidak berdasarkan instrumen yang kita gunakan. Dan itu dilakukan secara luring. Oke, itu saja dari saya kakak-kakak. Tetap semangat ya, tetap semangat walaupun ini pertemuan terakhir sebelum luring. Karena hari Senin kita akan bertemu, akan berkomunikasi dan bercerita lebih intens lagi terkait
Sebentar Kak. Oke, maaf Kak, tadi ada yang masuk. Kita akan bertemu nanti di hari pertama, bukan paling ya, memang materi kebijakan dari BGP Banten. Nanti kita bisa kumpul sebentar kalau kakak-kakak sudah hadir semua ya untuk saling sapa secara luring. Karena di daring ini kita sudah lumayan lama ya bertatap maya. Semoga nanti di hari pertama kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, berkenalan dulu secara langsung. Baru di hari kedua kita kita langsung running ke materi yang akan kita pelajari pada pelatihan luring. Oke kakak-kakak, terima kasih banyak kehadirannya di sesi terakhir sebelum luring ini. Sampai ketemu tanggal 8 secara luring di BGP Banten. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Selamat siang, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.